Shalom, Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan melalui Bina Iman GKI Klasi Solo hari ini, Rabu tanggal 21 Juli tahun 2021. Firman Tuhan terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas pasal 15. Kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Sebelum firman Tuhan ini kita renungkan dan lakukan, mari kita berdoa memohon penyertaan dan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, saat ini kami rindu dan siap menjadi pelaku firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus tolong kami, mampukan kami dalam tutur kata dan tindakan kami, untuk melakukan kehendak-Mu, agar nama-Mu dimuliakan. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 7, firman Tuhan berbunyi, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kita hari ini adalah memperdulikan yang hilang. Ada satu badan nasional yang diberi nama SAR and Rescue. Badan ini dibentuk untuk mencari, menemukan, dan menyelamatkan orang dalam bahaya. Sekalipun yang dicari itu hanya satu orang. Reaksi cepat dari badan ini, di dalam kondisi darurat mereka berupaya untuk menyelamatkan orang yang dinyatakan hilang. Bapak Ibu yang saya kasihi, tahukah kita bahwa jauh sebelum badan ini dibentuk, Tuhan Yesus sudah mencanangkan tindakan penyelamatan di dalam rangka mempedulikan orang yang hilang? Dalam bacaan ini, kita sudah mengerti bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana tindakan peduli terhadap yang hilang. Dalam ayat 1, di sana kita temukan orang-orang yang rindu mendengar apa yang Yesus ajarkan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang berdosa. Mereka diumpamakan seperti domba yang hilang. Bapak Ibu yang saya kasihi, domba yang hilang karena ia jauh dari tuannya. Ia berada pada jalan yang salah.
dan ia menuju pada kebinasaan. Namun di satu sisi, ada juga gembala yang malas, tidak mau mencari domba yang hilang. Dalam ayat 2, orang-orang yang dipercayakan menjadi gembala, mereka mempunyai alasan bahwa domba yang hilang adalah orang-orang yang berdosa. Karena itu, mereka tidak mau mencari dan menolong. Bapak Ibu yang saya kasihi, arti perumpamaan ini mengajarkan 3 hal pada kita. Yang pertama adalah kita diberi 100 ekor domba. Maka jangan biarkan 1 ekor pun dari 100 ekor domba itu hilang dan tersesat. Namun apabila itu terjadi, salah satu dari 100 ekor itu hilang dan tersesat, maka kita harus mencarinya, kita harus menemukannya, dan kita harus menyelamatkannya. Karena 1 ekor domba mempunyai nilai yang sama dengan 99 ekor domba yang ada di kandang. Yang kedua, sebagai gembala, kita tidak boleh bermalas-malasan. Karena tugas yang diberikan kepada kita, kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan, Sang Pemilik domba. Marilah kita mengerjakan tugas kita untuk mencari, untuk menemukan dan menyelamatkan domba yang hilang. Karena 1 ekor domba yang hilang itu juga membawa sukacita besar bagi tuannya. Yang ketiga, jika Allah yang adalah Raja Maha Kudus, Ia mau merendahkan dirinya menjadi manusia dan duduk makan bersama orang-orang berdosa. Mengapa kita menjauhkan diri dari sesama kita? Karena kita merasa bahwa mereka orang berdosa, kitalah orang yang benar. Bukankah kita ini juga adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita? Marilah kita renungkan firman Tuhan ini dan lakukan di sepanjang hidup kita hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang memperkenankan kami untuk boleh beraktivitas pada hari ini. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Lindungi kami, berkati kami di setiap aktivitas kami. Ketika kami memperkatakan dan melakukan firman Tuhan ini, Tuhan biarlah nama-Mu yang dimuliakan. Ajari kami untuk bersandar dan berharap kepada-Mu. Pada setiap saat, tinggallah serta kami. Engkau bersama orang-orang yang sakit di dalam perawatan. Tuhan tolong sembuhkan mereka. Engkau bersama dengan orang-orang yang putus asa. Tuhan beri kekuatan kepada mereka. Engkau bersama orang-orang yang undur iman. Teguhkan iman mereka ya Allah. Biarlah kuasa-Mu menyertai kami semua. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami. Kami persembahkan hidup kami hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.